Salam data. Baik, untuk kasus yang terkait dengan regresi logistik, terutama pada regresi logistik biner, saya akan mengangkat satu kasus terkait dengan penyebab kelahiran prematur. Di sini ada 3 faktor, 3 prediktor yang saya gunakan, yaitu anemia, perdarahan, dan usia. Di mana nanti dari masing-masing variabel ini ada yang bersifat kategorikal seperti anemia dan perdarahan, dan ada yang bersifat numerik, yaitu usia. Dari masing-masing dari variabel ini sudah ada keterangan bahwa di masing-masing variabel 1 itu apa, 0 itu apa, ini sudah ada. Nah, ini dia. Nah, bagaimana cara kita mengolah data seperti ini? Tentu kita akan menggunakannya dengan regresi logistik biner, di mana nilai variabel prediktornya ini adalah berupa variabel berkategori binom atau berkategori biner, ya, 0 dan 1. Nah, bagaimana cara kita mengolah? Caranya yang pertama adalah dengan cara copy terlebih dahulu data ini, copy, lalu kita paste di sini. Oke. Oke. Ini hasilnya. Lalu dari sini, kemudian kita berikan values. Oke, kita berikan values di sini. Oke, ini dia anemia, ini sudah ada, perdarahan. Oke, seperti ini. Sudah. Nah, caranya mudah. Kita tinggal analyze, lalu regression, lalu binary logistic, lalu masukkan kelahiran di variabel dependent, anemia, perdarahan, dan usia masuk di variabel ini, di blok 1 of 1, 1 of 1 di sini. Nah, lalu kita klik di options. Nah, ini. Centang semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita centang semua. Kita berikan checklist. Lalu, continue. Nah, itu saja. Nah, selebihnya categorical, save, style, bootstrap ini abaikan. Ya, cukup di option saja. Kita klik OK, maka akan muncul hasil seperti ini. Ya. Nah, dari sini nanti kita akan interpretasi output yang relevan dalam hal pengambilan keputusan. Ya. Nah, di sini di dalam terminologi logistik, di sini ada 2 blok yang keluar, blok 0 yaitu beginning block, dan blok 1 ini adalah metodenya. Apa yang kita gunakan, apakah enter, apakah backward atau forward. Ya. Nah, kita langsung saja masuk ke blok 1. Di sini adalah summary dari fenomena yang ada dalam model. Yang pertama kita bisa lihat dari nilai omnibus task-nya dulu. Nah, dari sini. Nah, di omnibus task-nya ini nilainya nilai 0,016. Di mana di sini berarti bahwa goodness of fit model ini telah layak ya. Jadi prediktor yang kita punya yaitu usia, anemia dan perdarahan mampu memprediksi kelahiran ya. Apakah prematur atau normal. Nah, nilai ini menandakan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, di mana dia signifikan sehingga model dapat dianggap layak ya, memprediksi. Nah, kita beranjak pada tabel di bawahnya di model summary. Di sini kita melihat bahwa ada Cox and Snell R-square dan Nagelkerk. Di sini mirip ya, mirip walaupun tak sama, serupa tapi tak sama dengan nilai R-square yang ada pada regresi linear. Nah, ini pun interpretasinya juga mirip bahwa jika nilainya 0,497 berarti 49,7% variabel usia, perdarahan, dan anemia memprediksi kelahiran. Ini juga sama Nagelkerk R-square-nya. Seperti itu, jadi ini dapat dianggap sudah moderat ya, sudah cukup lah nilai R-square-nya, nilai korelasinya sudah cukup. Nah, berikutnya adalah nilai dari nilai dari ini classification table. Nah, dalam classification table, nah di sini dalam classification table dia akan keluar nilai persentase koreksi, persentase ketepatan dalam hal memprediksi dalam bentuk tabel silang. Ya. Di sini terlihat bahwa amatan yang prematur akan mampu memprediksi kelahiran yang prematur sebanyak 7. Sedangkan kalau kelahirannya normalnya teramati, maka akan mampu memprediksi yang normal sebanyak 6. Kalau kita lihat secara persentase, ini nilainya 86,7% overall-nya. Sudah sangat baik ya dalam hal memprediksi kelahiran prematur dan maupun kelahiran normal. Ya. Nah, selanjutnya kita berbicara dari aspek koefisien parameter. Bagaimana kita menginterpretasi koefisien parameter ini ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa
nilai signifikansi dari ketiga variabel prediktor ini berbeda-beda, dan kalau terlihat dari keseluruhannya hanya anemia yang lebih kecil dari 0,05, berarti bahwa anemia lah yang signifikan berpengaruh terhadap kelahiran prematur, sedangkan darah dan usia dapat dianggap tidak terlalu berpengaruh karena nilainya lebih besar dari 0,05. Nah, bagaimana cara kita menginterpretasikan koefisien ini? Kita bisa melihat dari eksponen betanya. Nah, berarti bahwa apa? Ibu yang menderita atau yang menderita anemia ya cenderung 38 kali ini melahirkan bayi yang prematur. Nah, itu arti dari koefisien parameter dari eksponen betanya. Ya. Sedangkan untuk yang lain tidak bisa diinterpretasikan uninterpretable karena nilainya kurang signifikan, tidak signifikan ya. Jadi nilai ini cukup besar menurut saya ya. Harusnya nilai yang layak, nilai yang artinya logik ideal itu di antara 1 sampai dengan 10 lah ya. Jadi berapa kalinya akan memprediksi kejadiannya. Ya, kalau ini artinya bahwa 38 kali ibu yang anemia akan mampu melahirkan atau memprediksi kelahiran yang prematur. Seperti itu. Nah, jadi saya rasa itu pengantar untuk teknik secara perhitungan software menggunakan regresi biner, ya logistik biner. Nanti kita akan lanjutkan menggunakan regresi logistik multinomial dan regresi logistik ordinal. Baik, sekian. Terima kasih.